Selamat pagi, maaf dengan Mbak siapa? Nadia. Yang satunya? Iva. Maaf dengan Mas siapa? Mas Kiki. Punten dengan siapa? Bila. Maaf dengan Bapak siapa? Abne. Maaf dengan Bapak siapa? Doni. Bapak Doni. Pancasila. Lambang Garuda. 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 Garuda ya. Pancasila. Pancasila atau Garuda ya? Garuda. Garuda ya. Peran pemuda untuk Indonesia. Aduh. Pertanyaannya dalam banget ya Mas ya. Ya. Peran pemuda. Yang berjuang gitu. Yang berjuang di medan pertempuran. Untuk Indonesia pastinya ya. Peran pemuda ya tergantung sih Mas, kayak ada dua peran ya. Yang satunya misalnya kayak kita yang misalkan udah apa ya, gimana Pak jelasinnya Pak? Sekarang udah banyak yang kreatif sih, maksudnya udah semangatnya udah banyak yang tinggi juga, kayak buat usaha, buat kayak gitu. Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Seharusnya bisa lebih aktif, ya. Terus kalau sekarang kayak yang masih apatis. Udah ya ada yang ikut peran juga, tapi juga masih ada yang belum kayak gitu. Belumnya contohnya masih kayak banyak kayak geng-geng motor kayak gitu. Kalau peran pemuda untuk Indonesia yang jelas untuk masa depan ya. Itu sih intinya. Jadi istilahnya apa namanya? Yang jelas ketika pemudanya baik, insya Allah negara pun baik. Itu. Insya Allah, amin. Pengennya seperti itu ya Pak ya. Nah, ya. Gedung wali kota. Iya. Kantor Wali Kota Cirebon. Ya. Wali Kota Cirebon dah. Ya. Kantor wali kota ya. Peran pemuda untuk kota Cirebon sendiri harusnya seperti apa? Gantian harusnya seperti apa? Gantian sih Pak. Sama aja sih, masih kurang. Iya, menurut saya maksudnya apalagi khususnya di kota Cirebon ya, maksudnya masih jarang kelihatan pemuda-pemuda yang aktif kayak gitu. Ada cuman beberapa, tapi kebanyakan masih kayak yang tidak apa namanya, tidak ingin tahu tentang yang ada di kota Cirebon gitu. Kayak masih kayak harusnya kayak sering bikin event atau bikin event kayak ke organisasi kebaikan atau gimana kayak gitu sih. Harusnya seperti itu ya. Iya. Oke. Kumpulnya juga yang bermanfaat kayak gitu. Peran pemuda untuk di kota Cirebon sendiri khususnya dengan banyaknya pemuda-pemuda yang kreatif di bidangnya masing-masing, mudah-mudahan bisa memajukan kota Cirebon dan masyarakatnya. Amin. Kalau aku lihat suami sendiri, dia masih muda juga kan ya. Dia udah ya umur 24 udah bagus sih, kayak buat apa? Udah semangat lah buat kehidupan gitu, buat apalagi ini kan rotan ya. UMKM apa? Ya sedikit-sedikit bisa memajukan UMKM lah. Memajukan budaya Cirebon apalagi. Ya. Ya harusnya bukannya apa namanya tuh, bukan hanya peduli sama yang sederajatnya gitu, harusnya peduli sama yang kecil-kecilnya juga gitu kan. Harusnya yang tinggi-tingginya tuh turun tangan lah gitu. Untuk anak-anak yang di bawah usia 17 mungkin ya, yang lagi rame-ramenya. Boleh pertanyaan terakhir Mas ya? Gelora Indonesia. Partai dah. Tahu nggak Gelora Indonesia itu apa? Apa Mas? Enggak. Belum tahu apa? Belum. Tahu. Saya belum tahu tuh. Pernah tahu sih, pernah. Pak apa Pak? Apa sih nggak tahu? Nggak tahu. Belum tahu apa nggak tahu? Kalau saya belum tahu. Belum tahu. Iya. Gelora Indonesia itu partai politik yang ada di Indonesia. Kebetulan kita tanggal 28 Oktober nanti ulang tahun yang kedua, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Mungkin ada pesan atau titipan Bapak untuk Partai Gelora? Buat Gelora Indonesia ya, semoga makin maju, sukses, bisa membanggakan kotanya. Pokoknya ya makin kreatif lah anak-anaknya, makin orang-orangnya makin semangat untuk hidup, untuk memajukan Indonesia. Mudah-mudahan apapun itu bentuknya bisa dapat memajukan khususnya kota Cirebon dan Amin. kita bersama NKRI ya. Insya Allah, insya Allah. Berarti itu tuh isinya pemuda-pemuda gitu. Hampir 100% ya di kota Cirebon isinya pemuda. Pemuda-pemuda apa gimana? Kebanyakan kita pemuda. Kayak kita inilah pemuda. Mbak juga kalau mau ikut gabung nggak apa-apa, boleh. Domisili di mana, Mbak? Kota Cirebon, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia.